Oke teman-teman, jadi kita atau aku nih mau bahas tentang filsafat. Jadi hari ini kita bakal mendiskusikan tentang filsafat. Pasti kalian kepo kan filsafat itu apa? Nah, jadi aku jelasin ya dan aku bakal bahas filsafat itu apa. Ini skip aja. Apa sih filsafat itu? Jadi, istilah filsafat itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia. Filia yang artinya persahabatan, cinta, mencintai, terus sofia itu kebijaksanaan atau hikmat. Lalu, filsafat juga diartikan sebagai ilmu tentang hakikat. Jadi maksudnya tentang ilmu tentang hakikat itu apa? Oh, jadi gini Pak, ilmu tentang hakikat itu kita memahami perbedaan mendasar antara filsafat dan ilmu atau sains. Jadi ilmu itu kan membatasi wilayahnya sejauh alam yang dapat dialami, dapat diindera, atau alam empirisnya. Nah, empiris ini tuh artinya kan suatu keadaan yang berdasar pada peristiwa atau kejadian nyata yang pernah dialami serta didapat dengan melalui penelitian, pengamatan, atau eksperimen yang pernah dilakukan. Jadi ilmu itu cuma sebagai, menghadapi persoalannya dengan menyatakan bagaimana dan apa sebabnya gitu, Pak. Sedangkan filsafat itu mencakup pertanyaan-pertanyaan mengenai makna, kebenaran, dan hubungan logis di antara ide-ide dasar itu seperti keyakinan, asumsi, dan konsep. Jadi, tidak dapat dipecahkan dengan ilmu empiris. Jadi, filsafat itu, dapat lebih dijelaskan sebagai usaha menyelidiki hakikat segala sesuatu untuk memperoleh kebenaran, sehingga filsafat dapat disebut sebagai suatu usaha berpikir radikal dan menyeluruh, suatu cara berpikir yang mengupas sesuatu sedalam-dalamnya. Lalu juga membawa usahanya itu kepada suatu kesimpulan, baik itu dari umum ke khusus, atau khusus ke umum, dan dari hal yang sederhana sampai kompleks dan juga sebaliknya. Lalu Immanuel Kant mengatakan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan, yang menjadi pokok dan pangkal dari segala pengetahuan yang di dalamnya tercakup 4 persoalan, yaitu ada metafisika, etika, agama, sama antropologi. Oh iya, itu yang maksudnya 4 itu kan yang apa tadi? Metafisika, Heeh. terus apa lagi? Etika, 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 sama apa lagi? agama, Yang terakhir, antropologi. ya, antropologi itu maksudnya apa ya? Saya kayaknya baru pertama kali dengar gitu. Ih, bagus nih pertanyaan. Jadi, antropologi itu, merupakan studi yang mempelajari ciri khas dan kesamaan dari suatu masyarakat dan kebudayaan melalui penelitian tentang bahasa dan agama di dunia. Lalu juga ada hak asasi manusia, upacara, pola pikir, kemasyarakatan, etika, budaya, dan lainnya. Jadi, secara sederhananya tuh antropologi itu ilmu tentang manusia, pokoknya yang membahas manusia atau orang, kayak gitu, Sil. Jadi kita next aja ya. Lalu, apa aja ya objek-objek dalam filsafat ini? Pasti kan dalam filsafat terdapat objek. Nah, apa aja ya objeknya? Jadi
Aku mau jelasin ya. Kalau objek-objek dalam filsafat itu kan ada dua, objek material dan objek formal. Objek material ini seperti namanya, dia itu sesuatu yang realistis yang terlihat oleh mata. Kalau menurut para ahli, yaitu Puja Wijatma pada tahun 1980, objek material filsafat ialah yang ada atau yang mungkin ada. Contohnya itu yang tampak oleh manusia, atau juga yang tidak tampak seperti sesuatu yang abstrak atau psikis itu kayak misalkan ilmu atau Tuhan. Lalu objek formal. Kalau objek formalnya ini lebih ke penelitian atau pendekatan atau cara, atau bisa dibilang juga dia ini perspektif yang digunakan untuk memahami objek materialnya ini. Kalau menurutnya para ahli ya, kayak Rasio dan Yuwono pada tahun 1988, objek formal filsafat adalah sudut pandang menyeluruh yang secara umum dapat mencapai hakikat dan esensinya. Nah, di objek formal ini dibagi lagi ada dua, itu spesifikasi dan perspektif. Kalau spesifikasi ini seperti dia itu di bagian ciri-ciri atau bagian-bagian. Kalau perspektif ini kan seperti namanya, dia ini sudut pandang. Kalau contohnya manusia nih sebagai objek materialnya, lalu objek formalnya, kalau kita pakai yang spesifikasi, berarti yang diteliti itu bagian-bagian tubuhnya kayak tangan, kaki, pokoknya yang bisa dilihat, bisa dipegang, yang seperti itu. Nah, kalau di bagian perspektif, itu bukan jasad lagi yang diteliti, tapi kayak ideologi atau bahkan perilaku. Nah, jadi seperti itu. Oh gitu. Ternyata objek-objek dalam filsafat ini ada yang dekat sama kita, terus ada yang jauh juga ya, Sil. Sangat sangat membantu banget nih. Ya, jadi sebenarnya objek ini luas sekali, begitu. Oh, luas banget ya. Tapi kita juga baru tahu sih, terutama aku. Jadi makasih banget nih infonya. Oke, Sama-sama. next. Nah, kan tadi filsafat punya objek. Nah, filsafat Ya. ini juga memiliki cabang. Ada yang tahu nggak cabang-cabang itu apa aja? Ayo, siapa yang bisa jawab ini? Oke. Jadi filsafat itu mempunyai 3 cabang ilmu, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Langsung ke pembahasannya ya. Yang pertama ada ontologi. Berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata ontos, yang berarti berada atau yang ada. Istilahnya, yaitu ilmu hakikat yang menyelidiki alam nyata ini dan bagaimana keadaan yang sebenarnya. Ontologi ini merupakan salah satu teori paling kuno yang berasal dari Yunani loh. Tokoh Yunani yang memiliki pandangan yang bersifat ontologis dikenal seperti Thales, Plato, dan Aristoteles. Jadi objeknya ontologi itu apa aja? Di dalam ontologi ada 2 macam objek yang ditelaah. Yang pertama, objek material atau objektum materiale, material objek. Pengertiannya itu seluruh lapangan atau bahan yang dijadikan objek penyelidikan suatu ilmu. Yang kedua ada objek formal atau objektum formale, formal objek. Ialah penentuan titik pandang terhadap objek material. Gitu, IPA. Yang kedua, cabang yang kedua yaitu epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani, artinya pengetahuan, berasal dari 2 suku kata yaitu logia, yang artinya pengetahuan, dan epistema yang artinya juga pengetahuan. Kajian epistemologi membahas tentang bagaimana proses mendapatkan ilmu pengetahuan.
Hal-hal apakah yang harus diperhatikan agar mendapatkan pengetahuan yang benar? Apa yang disebut kebenaran dan apa kriterianya? Objek epistemologi adalah mempertanyakan bagaimana sesuatu itu datang, bagaimana kita mengetahuinya, bagaimana kita membedakan dengan yang lainnya. Jadi, berkenaan dengan situasi dan kondisi ruang serta waktu mengenai sesuatu hal. Yang jadi landasan dalam tataran epistemologi ini adalah proses yang memungkinkan mendapatkan pengetahuan logika, etika, estetika, bagaimana cara dan prosedur memperoleh kebenaran ilmiah, kebaikan moral, dan keindahan seni. Lalu yang ketiga ada aksiologi. Jadi, aku mau bantu tentang aksiologi. Aksiologi itu berasal dari bahasa Yunani yaitu axios, A-X-I-O-S, yang berarti nilai. Logos yang berarti teori atau ilmu. Aksiologi ini ilmu yang membicarakan tentang ilmu pengetahuan itu sendiri dan ilmu yang mempelajari hakikat serta manfaat yang sebenarnya dari ilmu pengetahuan. Aksiologi dibagi menjadi dua. Pertama, teori bebas nilai. Teori bebas nilai itu ilmu yang hakikatnya mempelajari alam dengan memperbanyak yang bersifat seharusnya. Untuk apa sebenarnya ilmu itu dipergunakan, di mana batas wewenang dan penjelajahan ilmu, serta ke arah mana perkembangan keilmuan itu diarahkan. Kedua, ada teori nilai. Teori nilai dibagi menjadi dua, yaitu pertama, nilai etika. Nilai etika diperuntukkan pada manusia saja. Lalu ada pula estetika. Estetika merupakan nilai-nilai yang berhubungan dengan kreasi seni dan pengalaman yang berhubungan dengan seni atau kesenian. Jadi kesimpulannya aksiologi itu merupakan cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Gitu. Jadi ini udah dijelasin semua ya tentang 3 cabang ilmu dalam filsafat ini. Wah, keren banget nih ilmunya. Oke, kita bakal next. Ya, jadi ini kita bakal ngebahas ke asal mulanya filsafat itu. Jadi tadi kan udah dijelasin kan yang pengertian tentang filsafat. Nah, terus ini tuh sekarang asal mulanya. Jadi asal mulanya tuh ya bisa dilihat ya di slide-nya tuh filsafat lahir di Yunani dan dikembangkan sejak awal abad ke-6 sebelum Masehi oleh orang-orang Yunani yang berhasil mengolah berbagai ilmu pengetahuan yang mereka peroleh dari dunia timur menjadi benar-benar rasional ilmiah dan berkembang pesat. Terus tuh ada juga penyebab manusia itu berfilsafat. Yang pertama ada ketakjuban. Jadi Bentar, Ra. Ya. Maksudnya ketakjuban jadi salah satu penyebab manusia berfilsafat itu gimana ya? Jadi itu tuh banyak filsafat yang banyak filsuf yang bilang kalau awal kelahiran filsafat itu sendiri tuh dari kekaguman, keheranan, terus ketakjuban. Nah, itu ketakjuban ini biasanya bermula dari manusia yang takjub memandang benda-benda yang di sekitarnya, tapi setelah itu lama-kelamaan ketakjubannya tuh jadi terarah ke hal-hal yang lebih besar, terus lebih luas. Terus tuh ketakjuban ini dia tuh timbul karena adanya pengamatan kan. Nah itu pengamatan ini nggak cuma dari mata aja, tapi bisa dilakukan dengan pengamatan akal budi. Jadi objek pengamatannya itu nggak cuma yang bisa dilihat dan diraba, tapi yang tidak terlihat dan tidak bisa diraba juga jadi objek pengamatannya, dan hal itu nanti yang membuat jadi ketakjuban. Oh gitu, keren-keren nih ilmunya nih. Terus tuh yang kedua
ada ketidakpuasan. Ketidakpuasan ini jadi sebelum ada filsafat itu tuh ada mitos, ya mitos-mitos yang tugasnya tuh jadi penjelas asal mula dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam semesta. Terus, ya di alam semesta terus tapi manusia tuh seiring berjalannya waktu dia tuh jadi nggak puas gitu loh sama mitos-mitos yang itu, kayak kurang puas dengan penjelasannya. Terus yang ketiga nih ada hasrat bertanya. Jadi manusia ini memiliki hasrat bertanya. Jadi ketakjuban itu tadi kan ada ketakjuban. Jadi ketakjuban ini melahirkan pertanyaan-pertanyaan. Terus adanya ketidakpuasan tadi juga bakal bikin pertanyaan-pertanyaan itu jadi makin banyak dan nggak kunjung habis gitu. Terus yang terakhir, yang keempat ada keraguan. Jadi manusia itu yang selaku penanya pasti mempertanyakan sesuatu yang belum jelas menurutnya, dan manusia itu karena punya hasrat bertanya, terus kayak penasaran. Jadi pastinya ada keraguan dan bakal muncul pertanyaan-pertanyaan itu tadi karena ingin sesuatu yang ingin dia tahu tuh supaya lebih jelas dan jadi lebih terang. Oh, jadi ini adalah 4 penyebab manusia berfilsafat ya, Ra. Dan keempat ini dari ketakjuban, ketidakpuasan, hasrat bertanya, sampai keraguan ini saling related gitu ya, saling berelasi dan saling mempengaruhi. Oke. Ternyata ini sangat menarik banget ya buat dibahas. Oke, next. Terus kira-kira tujuan dan manfaat dari kita ini mempelajari filsafat itu apa ya? Ada yang bisa jelasin nggak ini? Nah, jadi tujuan dan manfaat filsafat itu di slide kan kita bisa lihat itu agar manusia tidak melakukan kegiatan ilmu pengetahuan yang tidak diketahui orientasinya. Jadi filsafat ini supaya manusia tuh nggak hanya melakukan kegiatan ilmu pengetahuan atas dasar kebiasaan-kebiasaan yang kita nggak tahu orientasinya, kita nggak tahu asalnya, nggak tahu arah tujuannya. Terus yang kedua itu menemukan kejelasan pemahaman tentang ilmu pengetahuan dengan segala unsur-unsurnya serta arah tujuan kegiatan ilmu pengetahuan yang kita lakukan. Jadi cara menemukan kejelasan pemahamannya itu yaitu dengan berpikir secara rasional, yaitu kritis, logis, dan sistematis. Terus yang ketiga itu ada memperoleh pemahaman yang utuh dan lengkap tentang ilmu pengetahuan serta dapat menemukan ciri-ciri hakiki tentang ilmu pengetahuan. Jadi jadi itu cara memperoleh pemahaman yang utuh itu cara memperoleh kejelasan dan pemahaman secara menyeluruh itu tadi ya sama seperti yang nomor 2, yaitu dengan berpikir secara rasional, yaitu kritis, logis, dan sistematis. Terus yang keempat, agar manusia tidak terbelenggu oleh kebenaran semu yang menyesatkan. Setelah itu ada yang kelima, itu filsafat ilmu pengetahuan diharapkan mampu menunjukkan arah kegiatan ilmiah. Jadi tidak hanya menunjukkan kebenaran ilmiah secara teoritis, tapi lebih jauh menunjukkan ke arah pragmatis, yaitu mewujudkan kesejahteraan bagi kehidupan manusia. Oke. Ini peranan filsafat sebagai acuan dalam berpikir manusia itu gimana ya, Ra? Bisa dijelasin nggak? Itu yang pertama tuh ada pendobrak. Jadi kehadiran filsafat ini jadi pendobrak gitu, kayak manusia supaya keluar dari kebiasaan-kebiasaan, terus tradisi yang sakral,
terus yang nggak boleh diganggu gugat, yang bikin pikiran manusia tuh sempit kayak di situ-situ aja gitu. Terus tuh Benar-benar. yang kedua ada pembebas, yaitu pembebas manusia dari ketidaktahuan, terus pembebas dari belenggu cara berpikir yang mistis tadi, yang bisa buat manusia jadi sempit banget berpikirnya. Terus yang ketiga ada pembimbing. Nah, itu untuk bebas dari belenggu cara berpikir yang mistis tadi itu kan harus dibimbing. Nah, filsafat ini salah satu perannya itu jadi pembimbing untuk bebas dari hal tadi itu. Jadi, filsafat ini membimbing manusia untuk berpikir secara rasional, terus membimbing manusia untuk berpikir secara sistematis dan logis juga, untuk bisa dapat bebas dari pemikiran yang mistis tadi. Oke, kan jadi itu tadi bahasan diskusi kita tentang filsafat. Tadi udah cukup banyak nih bahas ya, dari pengertian, objek, cabang, asal-muasal, tujuan, manfaat, sampai tadi disebutkan juga tokoh-tokoh pentingnya. Makasih banget buat kalian semua, teman-teman yang sudah datang. Ilmunya sangat bermanfaat sekali. Lain kali Benar kita banget. bisa ya diskusi lagi ya. Iya, bisa dong. Bisa dong Walaupun diskusi online lagi. kan. Iya, benar banget. Nah, jadi kalau sudah hampir setengah jam, makasih semuanya. Iya, makasih. Terima kasih.